bahas di sana adalah jasmani. Jadi kesehatan jasmani ini juga belum bisa menentukan tentang kesehatan batini si jasmani ini. Maka sangat sulit kalau kita mau membahas tentang akal sehat dan pikiran sehat itu kalau di luar jalur petunjuk-petunjuk agama. Itu kira-kira seperti itu. Cuman bisa saja orang ngomong ini akal sehat, ini akal tidak sehat. Bisa saja itu namanya asumsi. Cuman asumsi yang tidak mendasar. Kalau kita terpaku kemudian terbawa-bawa oleh asumsi-asumsi yang tidak mendasar, ya sama dengan gila juga itu. Nah, jadi kita berupaya sekarang untuk bagaimana caranya untuk membangun pemikiran-pemikiran yang mengarah kepada pikiran yang bagus, yang bersumber dari akal yang sehat itu. Nah itu, jadi itulah tadi yang saya tanyakan pertama itu, yang saya buka tadi masalah kriteria orang yang yang cocok untuk dikritik. Jadi siapa yang sesuai untuk dikritik. Nah kalau memang tidak sesuai untuk dikritik, nah misalnya dia penyakit gila, obati dengan obat gila kan gitu. Kalau dia epilepsi penyakitnya, ya penyakit epilepsi kan begitu. Nah, makanya sekarang dunia saat ini kan bukan bukan tidak baik, ya baik-baik semua karena makhluk ini tetap lestari kan. Manusia tetap fi ahsani taqwim, pada sebaik-baik kejadian tetap bagus. Jadi memang casingnya manusia ini sudah luar biasa bagus. Cuman tolak ukurnya di sana yang dalamnya ini, mesinnya itu kira-kira seperti itu. Dan tidak usah ada ya sesuatu yang kita banggakan berlebihan. Misalnya ada ahli-ahli teknologi yang sekarang yang banyak dibanggakan oleh dunia, bisa membuat pesawat, bisa membuat kapal laut. Itu bagi pribadi saya tidak banggakan itu. Kenapa saya tidak banggakan? Karena kita naik pesawat saat ini, Zon, antara hidup dan mati kita itu. Apa wajar tidak kita banggakan sesuatu yang sangat memudaratkan manusia? Jadi masih banyak kekurangannya itu di bidang pembuatan pesawat itu. Jadi harus desain pesawat itu yang tidak membahayakan. Ya misalnya pesawat ini punya alat, seandainya punya peralatan, seandainya mesinnya mati di udara misalnya, tiba-tiba mendadak mati tiba-tiba misalnya, lalu ada alat yang dipakai di sana, mau bentuk baling-baling, mau bentuk apa saja, saya mau apa sajalah, asalkan dengan alat itu begitu mesinnya mati, maka kapal ini akan turun dengan pelan, tidak akan membuat orang menjadi hancur berantakan jatuh ke bawah. Itu ada bagusnya. Kalau yang sekarang ini masih banyak kekurangannya itu, Zul. Itu yang saya contohkan, kapal laut juga itu bisa karam itu, masuk air laut. Jadi saya tidak banggakan yang begitu-gitu. Sekalipun ada HP, ada apa sekarang teknologi, saya tidak banggakan itu. Kenapa saya tidak banggakan itu? Ini hanya masih bisa misalnya radar. Ini teknologi tentang radar. Ini yang bisa kena radar ini adalah ya di mana tempat orang ini sekarang yang pegang HP ini, di mana bisa melacak ini, Tapi isi hati orang itu tidak bisa diradar itu. Jadi teknologinya belum begitu keren itu. Itu kalau menurut saya itu. Tapi bagus juga, bukan saya yang tidak katakan bagus.
Ya bagus juga, cuma jangan-jangan yang membuat ini juga sama-sama kurang waras, kan bahaya juga itu. Nah kira-kira seperti itu. Nah, itu bicara tentang masalah akal sehat dan pikiran sehat. Ini yang sangat perlu sekarang. Nah, cuman kalau kita mau mensehatkan ke semua itu, tentu ya obatnya adalah bagaimana cara kita menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di fisik zahir manusia dan di fisik batin manusia. Nah, itu cara cara menyehatkan semua itu. Nah, oleh karenanya kenapa muncul dulu dari Aristoteles yang filosofinya luar biasa? Karena itu dia menggali tentang yang zahir dan yang batin. Nah, itu kan sudah luar biasa di situ. Nah, sehingga kitab suci Al-Quran ini sebenarnya akan untuk membentuk karakter umat manusia ini menjadi cemerlang, menjadi bersih, tidak ternodakan lagi. Nah, dengan kebersihan artinya bersih dari hal-hal yang tidak bagus itulah hal yang tidak bagus ini yang kita kategori itu penyakit. Nah, ya penyakit gelap, ya penyakit, ya macam-macam lah begitu. Nah, sehingga dia akan mencapai kepada derajat takdis, kesucian di situ, kebersihan. Nah, itulah yang akan bisa melahirkan pikiran-pikiran yang sehat dan akal-akal yang sehat dan perbuatan-perbuatan yang terpuji, baik di sisi Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala maupun di alam sekitarnya, kira-kira seperti itu. Nah, ada pertanyaannya Azun, bagaimana itu selanjutnya? Pertanyaan kemudian adalah lantas kalau tolak ukurnya adalah kedekatan atau tingkat pengenalan terhadap Tuhan, sementara kalau misalnya di sebuah negara sebagian besar orangnya adalah orang-orang yang dalam konteks ini tidak mengenal Tuhan secara kafah, alias dengan kata lain berarti akal sehatnya sedang bermasalah. Betul. Yang akan jadi solusi kira-kira seperti apa? Karena kalau sebagian besar orang akalnya sudah bermasalah, jadi kan sebuah negara itu akan hancur. Nah, gimana? Siapa yang punya tanggung jawab pada kondisi seperti itu? Kalau secara hakiki tetap yang bertanggung jawab itu Tuhan, kan? Karena dia yang membuat, dia yang menciptakan, dia ya sekaligus dia sebagai pemilik. Jadi pemiliknya adalah yang bertanggung jawab. Nah, kemudian dalam pertanggungjawabannya Tuhan itu dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengirim utusannya. Itu yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang akan menyampaikan cara-cara yang baik, cara-cara yang masuk akal, dan sekaligus jarang badal bareng kedisaan lawan. Nah, sekaligus membawa obat. Itu yang difirmankan dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani
ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Jadi dalam Quran itu kan ada obat untuk orang-orang yang beriman terutama. Nah, jadi nanti kita lihat ini secara hakikinya. Kalau sudah banyak penyakit, maka mesti Allah SWT tentu akan membangkitkan siapa pengobatinya. Siapa yang orang yang dibangkitkan Allah untuk mengobati orang-orang yang sakit itu. Itu secara hakiki. Nah, tapi kalau secara zahir, yang punya kewajiban di situ adalah orang yang berakal sehat tadi itu. Jadi sudah mulai orang yang berakal sehat itu sudah memasukkan beberapa pandangan. Cuman sulitnya tadi itu. Untuk memasukkan pandangan untuk pengobatannya juga masih sepertinya di dalam proses ini. Masih dalam proses. Kenapa? Karena dia mau masuk ke kandang orang gila, ini susah amat ini, apalagi mau diobatin kan? Diterima saja di sana masih bingung dia. Nah, itu persoalannya. Jadi yang bertanggung jawab di sini adalah orang yang berakal sehat. Ini secara zahir. Jadi manusia yang diberikan Tuhan yang berakal sehat. Nah, itu yang bertanggung jawab. Baik secara konteks satu negara maupun beberapa negara, secara nasional maupun internasional. Tentu yang bertanggung jawab di sana adalah orang yang berakal sehat itu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan berikutnya, kalau berbicara tentang sebuah negara, berarti kan dalam konteks ini seyogyanya negara itu dipimpin oleh seorang yang berakal sehat. Nah, sekarang apakah layak kemudian kita menjudge atau menilai